Shalom. Mari mengenal iman Kristen dengan membaca Alkitab. Kita akan membaca setiap harinya dari Injil Yohanes. Jadi, ikuti terus channel ini, jangan sampai ketinggalan. Supaya Anda tahu iman Kristen yang sebenarnya. Selamat mendengarkan. Mari sama-sama buka Injil Yohanes pasal 1 ayat 19-34 yang terdiri dari dua judul. Yang pertama, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya. Aku, bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya. Kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab. Bukan. Engkau nabi yang akan datang. Dan ia menjawab. Bukan. Maka kata mereka kepadanya. Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya. Akulah, suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya. Katanya, Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka. Katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat Roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Yesus berkata, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Matius 13 ayat 16. Kristus dan karya serta sabdanya adalah hal teramat penting yang tiap orang perlu melihat dan mendengar. Para murid berbahagia karena mereka melihat dan mendengar. Hal teramat penting itu, apa artinya? Bisa melihat hal yang perlu dilihat dan mendengar hal yang perlu didengar adalah anugerah yang besar, wujud kemurahan Allah. Banyak orang tersesat karena tak melihat arah yang benar. Terbentur karena tak melihat hambatan yang mengadang, terjerumus. Karena tak melihat jurang di depan mata, tersandung jatuh. Karena tak melihat batu saat melangkah, keliru melangkah. Karena tak melihat jalan yang seharusnya. Banyak orang salah mengambil kesimpulan. Karena tak mendengar hal-hal yang harus diutamakan, salah menentukan pilihan. Karena tak mendengar opsi-opsi yang bernilai, salah mempercayai. Karena tak melihat apa atau siapa yang bisa dipercayai. Salah berlabuh karena tak melihat dermaga yang benar. Sungguh, melihat yang seharusnya dilihat dan mendengar yang seharusnya didengar adalah anugerah besar, kemurahan Allah
yang patut direspons dengan penuh hormat, dengan memilih yang memang seharusnya kita pilih. Dan pilihan itu hanyalah Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal.